Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Rizky Alfiansyah. Saya dari kelas 10 mesin 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang mesin bubut. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak karena telah banyak membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini dibuat penyusun untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai mesin bubut. Penyusun mengambil isi pokok pembahasan dalam makalah ini dari sebagai sumber, tetapi yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menambah pengetahuan mengenai mesin bubut. Semoga makalah kami bermanfaat bagi siswa-siswi dan semua yang membaca, dan mudah-mudahan juga dapat memberi wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan makalah yang akan dibuat berikutnya, penulis mengharapkan saran yang membangun sehingga dengan semua itu kesempatan makalah ini dapat tercapai. Nah, yang pertama adalah pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin yang dibuat dari logam. Gunanya untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat. Gerakan utamanya adalah berputar di bidang industri. Keadaan mesin bubut sangat berperan, terutama di dalam industri pemesianan. Penggunaan mesin bubut juga dapat dihubungkan dengan mesin lain seperti mesin bor, mesin gerinda, mesin fresh, mesin gergaji, dan mesin yang lain-lain. Namun ada satu hal yang paling penting dari sebuah mesin adalah perawatannya. Perawatan dilakukan untuk menjaga kondisi mesin dalam keadaan yang baik. Sebelum kegiatan perawatan dilaksanakan diperlukan kegiatan perencanaan perawatan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini saya akan membahas mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu jenis perkakas. Prinsip kerja pada proses turnih atau lebih dikenal dengan proses bubut adalah proses penghilangan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu. Di sini benda kerja akan diputar atau rotasi dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya oleh pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara transisi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerak transisi dari pahat disebut gerak umpan atau feeding. Nah, yang ketiga ini adalah langkah-langkah perawatan. Yang pertama adalah perawatan alat tool. Yang kedua perawatan umum. Yang ketiga adalah perawatan khusus. Nah, yang satu ini saya akan menjelaskan tentang perawatan alat tool. Yang pertama adalah pengecekan pahat atau pisau bubut, ukuran sudut pemakaman sesuai atau tidak. Nah, yang kedua, pengecekan rumah pahat, ukuran lubang tidak mengalami pelonggaran. Nah, yang ketiga, pengecekan senter kepala lepas. Nah, yang keempat, pemeriksaan handle pengubah transmisi daya atau kecepatan putaran. Yang kedua adalah tentang perawatan umum. Yang pertama adalah mesin bubut ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan perawatan seperti pergantian oli, pelumasan mesin, dan pemberian grease, diharuskan memakai oli yang dipersyaratkan oleh pabrik pembuat mesin. Nah, yang ketiga, setelah selesai mengoperasikan mesin, bersihkan bagian-bagian mesin dan beram-beram hasil pemotongan dan cairan pendingin. Yang keempat, untuk pemasangan benda kerja pada poros utama, tidak diperlukan memukul benda secara keras dengan menggunakan palu atau hammer. Yang ketiga adalah perawatan khusus. Yang pertama adalah
Tegangan dari sumber tenaga yang masuk ke motor pembangkit rendah sehingga tidak sanggup membangkitkan motor pembangkit. Arus yang masuk ke motor pembangkit beda pasanya, maka diperlukan pengukuran arus yang masuk satu pasa atau 3 pasa sesuai dengan motor pembangkit. Nah, yang ketiga, sekring pada sirkuit breaker putus atau terbakar. Apabila terjadi hal yang demikian, maka gantilah sekring tersebut dengan yang baru dan spesifikasinya yang sama. Nah, yang keempat, tidak sempurnanya kontak-kontak pada switch atau saklar. Yang kelima, koil pada saklar terbakar. Yang keenam, tidak terjadi hubungan pada kontrak limit switch. Nah, yang ketujuh, rem motor tidak berfungsi secara baik. Nah, kesimpulannya adalah keselamatan kerja dalam bekerja merupakan aspek penting yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Keselamatan kerja tersebut harus menyangkut aspek keselamatan yang terkait dengan manusia atau operator mesin dan alat. Sehubungan dengan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan harus diperhatikan instruksi-instruksi terkait dengan keselamatan kerja. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.